Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sylvia Ronaldisian SPD. Kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 10, yaitu materi teks debat. Yuk simak. Pengertian debat. Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang perlu disertai dengan informasi, bukti, atau bahkan data yang relevan untuk argumen yang dikemukakan. Kemudian ada pengertian teks debat adalah teks yang berisi kegiatan debat, yaitu memuat bahasan suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya ada ciri-ciri debat. Yang pertama, terdapat dua tim yang berbeda, yakni tim afirmasi dan tim oposisi. Yang kedua, terdapat dua sudut pandang, yakni pro dan kontra. Yang ketiga, terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Keempat, adanya proses saling mempertahankan pendapat sebagai bentuk adu argumentasi. Yang kelima, adanya pihak penengah. Kemudian ada jenis-jenis debat. Yang pertama, debat parlementer. Debat parlementer adalah debat yang dilakukan oleh kalangan pemerintah. Tujuan debat jenis ini yaitu untuk memberikan dan menambah dukungan bagi suatu undang-undang tertentu. Ini contohnya debat di kalangan DPR. Dua, debat pemeriksaan ulang, yakni debat ini tentu bukanlah debat biasa. Debat pemeriksaan ulang adalah debat yang dilakukan dalam proses hukum. Debat ini digunakan untuk memeriksa atau mencari kebenaran dari suatu kejadian. Contohnya debat di persidangan. Kemudian ada debat konvensional, formal, atau pendidikan. Debat-debat ini adalah debat yang bisa dilakukan oleh siapa saja secara umum. Tentunya tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan sejumlah argumen yang mendukung atau membantah suatu usul. Kemudian yang keempat ada debat kompetitif, yakni debat yang sengaja diselenggarakan untuk kepentingan perlombaan. Debat kompetitif juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur. Ini contohnya debat di kalangan siswa-siswi di sekolah. Kemudian struktur teks debat. Yang pertama, perkenalan setiap tim. Yang kedua, penyampaian pernyataan pertama. Yang ketiga, pelaksanaan debat. Yang keempat, penyampaian pernyataan penutup. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sangat gelap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan di slide terakhir akan ada contoh video animasi debat kompetitif yang dilaksanakan oleh siswa-siswi SMA. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin, selamat bergabung di kompetisi debat antar kelompok SMA Taman Harapan 1 Bekasi. Debat kali ini yaitu tentang dilema penggunaan kendaraan pribadi menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas udara di beberapa daerah. Telah ada bersama kita dua kelompok yang akan saling berdebat pada kesempatan kali ini. Di sisi kanan saya ada tim afirmasi dan di sisi kiri saya ada tim oposisi. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak pernyataan pertama dari kedua tim mengenai penggunaan kendaraan pribadi menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas udara di beberapa daerah. Waktunya hanya 2 menit. Kepada tim afirmasi, dipersilahkan. Menurut kami, kendaraan bermotor kurang ramah lingkungan dikarenakan banyaknya kendaraan bermotor emisi tidak ramah lingkungan akan berujung pada udara Jakarta yang kotor. Luar biasa. Berikan tepuk tangan kepada tim afirmasi. Selanjutnya, dipersilahkan kepada tim oposisi untuk memberikan pernyataannya. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Kami tidak sependapat dengan kelompok Anda. Menurut kami, tidak hanya kendaraan saja yang menjadi penyebab kotornya polusi udara, tetapi ada beberapa faktor lain, misalnya seperti asap dari pabrik-pabrik yang bekerja dari sebelum COVID-19 sampai saat ini. Bagaimana dengan tim afirmasi? Apakah ada tanggapan? Semenjak Maret dan April, ketika orang sudah banyak yang keluar rumah,
Artinya tidak ada lagi keluar menggunakan kendaraan pribadi. Sempat terjadi penurunan indeksi, polusi, dan juga langit sempat beberapa minggu ini terlihat bersih sekali. Jadi, kelihatannya memang kendaraan itu yang paling signifikan menyumbang polusi Jakarta. Kalau kita melihat indikasi visualnya dan juga skor indeksi polusinya. Memang pada saat masa PSBB, orang-orang dihimbau untuk tidak keluar rumah dan sempat beberapa hari terhitung sedikit orang yang menggunakan kendaraan. Tetapi menurut kami bukan hanya kendaraan saja yang menyebabkan buruknya kualitas udara. Contohnya dari berbagai macam asap kebakaran yang terjadi pada saat masa PSBB sampai saat ini dan sempat masuk berita di televisi. Baiklah, dipersilahkan untuk tim afirmasi dan oposisi untuk memberikan pernyataan penutup. Terima kasih moderator. Kami berpendapat bahwa terdapat banyak sekali orang Indonesia yang memiliki kendaraan pribadi. Bisa disimpulkan bahwa kendaraan pribadilah yang cenderung menyebabkan kotornya cuaca udara dari asap yang dihasilkan kendaraan tersebut. Menurut kami, memang warga Indonesia memiliki kendaraan yang terhitung cukup banyak, yang menghasilkan asap, yang menimbulkan buruknya kualitas udara. Tetapi bukan hanya itu saja penyebab salah satunya. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan buruknya kualitas udara di berbagai daerah. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk kedua tim. Pemirsa, penggunaan kendaraan dan berbagai macam gejala yang menimbulkan asap memanglah cenderung membuat kualitas udara kotor. Bicara soal kualitas udara, jika ingin kualitas udara membaik, maka kita harus peduli dan sebaik mungkin menjaganya agar tetap bersih. Anda yang melakukan.